Awalnya saya FOMO seperti kebanyakan orang yang bermain kripto. Lihat koin baru naik, langsung all in. Nggak peduli teknikal, nggak peduli analisa, nggak peduli fundamental. Yang saya pikirkan adalah cara cepat untuk cuan. Tapi bukannya cuan, malah minus besar. Dan lucunya saya dapat cuan besar bukan dari Bitcoin ataupun altcoin, tapi dari stable coin emas. Dari pengalaman itu saya mulai mempelajari terlebih jauh soal emas, dan memang ternyata saat ini emas itu memiliki berbagai bentuk. Ya, yang pertama tentunya teman-teman tahu sendiri ada emas fisik, ada juga emas digital dan emas kripto atau koin kripto yang di backup 1:1 dengan emas fisik. Ya memang ketiga jenis emas tersebut itu ada kekurangan dan kelebihannya sendiri. Kita akan bahas lebih jauh soal emas fisik. Emas fisik ya ini hal yang paling klasik ya. Fisiknya bisa kamu pegang, nggak kena rayap, harganya merayap. Tapi yang bikin saya nggak cocok dengan emas fisik itu karena spreadnya yang lumayan tinggi. Jadi kalau misalkan kamu beli emas fisik hari ini dengan harga 60 juta dan besoknya kamu butuh duit sehingga kamu harus jual emas tersebut itu cuma dihargai 58 juta. 2 juta yang hilang itu adalah spreadnya atau selisih antara jual dan yang kamu beli. Tapi ya wajar aja karena memang emas fisik itu ada sertifikat dan ada biaya cetak. Makanya emas fisik itu cocok banget buat kamu yang berinvestasi untuk jangka panjang. Kalau kamu risau cara nyimpen emas fisik dengan aman atau kamu nggak punya uang cukup untuk beli emas bergram-gram secara langsung, maka emas digital cocok banget buat kamu. Karena kamu bisa mulai nabung emas mulai dari 10.000 perak aja. Dan tentunya kamu nggak perlu repot juga mikirin cara nyimpennya dengan aman, kamu cukup simpen aja di rekening emas digital kamu. Dan poin plusnya emas digital ini punya spread yang lebih tipis dibanding dengan beli emas fisik. Spread emas digital itu kira-kira dari 3% aja. Sehingga potensi cuannya atau BEP akan lebih cepat ketimbang kamu beli emas fisik. Dan yang paling menarik dari emas digital ini, kamu bisa rubah emas digital kamu menjadi emas fisik. Tapi memang ya kamu harus bayar biaya untuk cetaknya. Biaya cetaknya maksimal itu 90.000 per gram ya. Jadi memang emas digital ini menurut saya lebih cocok untuk orang yang menabung emas untuk jangka menengah. Tapi kalau misalkan kamu pengen trading emas, beli sekarang dan jual besok, kamu bisa cobain beli kripto emas atau stable coin emas. Saat ini ada beberapa koin kripto yang memang dikategorikan sebagai stable coin kripto, tapi yang populer itu ada Pex Gold dan juga Tether Gold. Jadi ketika kamu beli satu koin tersebut, itu sama halnya dengan kamu beli satu troy ounce atau 31 gram emas asli, yang emas asli atau emas fisiknya itu disimpan di brankas mereka. Untuk Pex Gold sendiri itu brankasnya ada di kota Swiss, tapi kalau untuk XAUT atau Tether Gold itu brankasnya ada di London. Kalau ditanya masalah keamanan, menurut saya ya aman-aman aja karena memang tiap bulannya perusahaan-perusahaan tersebut itu diaudit oleh pihak independen atau pihak ketiga. Pihak auditnya itu mengecek kesamaan total koin mereka yang beredar dengan total emas yang ada di brankas mereka. Dan sampai hari ini saya belum pernah mendengar satu kasus pun mengenai koin kripto yang di backup emas ini ya. Ini bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan yang mengelola stable coin emas ini sangat diawasi ketat oleh para pemerintah ataupun masing-masing pihak independen yang mengaudit perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu yang paling bikin saya tertarik dengan kripto emas ini adalah spreadnya yang kecil banget, cuma 0,2%. Ditambah lagi pajaknya itu kecil banget disamaratakan dengan kripto lain, ya sekitar 0,02%. Ini udah pajak final loh teman-teman. Bayangin kalau misalkan teman-teman punya emas fisik asli misalkan 1 kilo, ya saya rasa kamu bakalan kena pajak progresif. Jadi stablecoin emas ini cocok banget buat kamu yang pengen investasi emas dengan jangka pendek, ataupun kalau kamu pengen bermain kripto tapi nyari koin yang memang
tidak terlalu fluktuatif seperti kripto pada umumnya, kamu bisa cobain stablecoin emas ini. Ataupun kalau misalkan kamu menjadikan stablecoin emas ini sebagai instrumen trading, ya menurut saya fine-fine aja. Karena memang pajaknya juga kecil. Ya, tapi tetap ya kamu juga harus melakukan riset terlebih dahulu, jangan cuma percaya dengan video ini aja. Kamu harus cek perusahaan yang mengelola koin stable emasnya itu seperti apa, dan di negara apa, berangkasnya di mana, white papernya gimana, dan juga track record dari perusahaan tersebut. Jangan beli yang katanya koin stable emas ya. Kamu harus pastiin bahwa koin yang kamu beli itu benar-benar di backup oleh emas asli. Dan belinya pun jangan asal ya. Kamu harus beli di exchange yang lokal ya, yang sudah diawasi dan terdaftar di OJK ataupun Bapepti. Tapi ini untuk kamu yang percaya dengan cryptocurrency ya. Kalau kamu nggak percaya dengan kripto-kriptoan, ya silakan pilih emas fisik ataupun emas digital. Pada intinya di video kali ini, saya nggak bermaksud untuk ngajak teman-teman beli stablecoin emas. Di video ini saya cuma ingin menginformasikan ada bentuk emas lain selain dari emas digital dan juga emas fisik. Percaya atau tidak, ya itu silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.